Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwan Farih dari Fakultas Tarbiyah PAI 2C. Ingin menerangkan sedikit tentang psikologi pendidikan. Ilmu jiwa pendidikan yang lebih dikenal dengan psikologi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Adapun mengenai pendidikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang lain atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan pengertian psikologi pendidikan menurut Alice Crow yaitu studi tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah tentang reaksi manusia yang mempengaruhi belajar dan mengajar. Pengetahuan psikologi pendidikan merupakan salah satu pengetahuan yang perlu dipelajari dan dipahami oleh seorang guru agar dapat menjalankan tugas sebagai guru dengan cara sebaik-baiknya. Jadi seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang diberikan, tetapi perlu juga memahami mereka yang dipimpinnya dalam proses pendidikan. Para ahli psikologi dan pendidikan pada umumnya berkeyakinan bahwa dua orang anak yang kembar sekalipun tak pernah memiliki respon yang sama persis terhadap situasi belajar mengajar di sekolah. Keduanya sangat mungkin berbeda dalam hal pembawaan, kematangan jasmani, inteligensi, dan keterampilan motor atau jasmaniah. Anak-anak itu, seperti juga anak-anak lainnya, relatif berbeda dalam kepribadian, sebagaimana yang tampak dalam penampilan dan cara berpikir atau memecahkan masalah mereka masing-masing. Pendidikan selain merupakan prosedur juga merupakan lingkungan yang menjadi tempat terlibatnya individu yang saling berinteraksi. Dalam interaksi antar individu ini baik antara guru dengan para siswa maupun antara siswa dengan siswa yang lainnya. Terjadi proses dan peristiwa psikologi. Peristiwa dan proses psikologis ini sangat perlu untuk dipahami dan dijadikan landasan oleh para guru dalam memperlakukan para siswa secara tepat. Para pendidik, khususnya para guru sekolah, sangat diharapkan memiliki, kalau tidak menguasai, pengetahuan psikologis pendidikan yang sangat memandai agar dapat mendidik para siswa melalui proses belajar mengajar. Yang bedanya guna berhasil guna. Yang belajar mengajar, yang berdaya guna dan berhasil guna. Pengetahuan mengenai psikologi pendidikan, para guru berperan penting dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah-sekolah. Hal ini disebabkan eratnya hubungan antara psikologi khusus dengan pendidikan, seerat metodik dengan kegiatan pengajaran. Karena psikologi pendidikan mendasarkan uraiannya pada metode-metode ilmiah untuk mendapatkan dan menghasilkan pengetahuan di dalam bidang pendidikan, maka psikologi pendidikan disebut ilmu terapan atau applied science. Adapun yang disimpulkan para ahli tentang psikologi pendidikan, dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar.
Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam dunia pendidikan yang meliputi studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia yang tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan koefisien di dalam pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung melalui tindakan-tindakan belajar. Dari dua definisi ini maka jelas fokus dan psikologi pendidikan adalah proses belajar mengajar. Arthur Reber mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas, pengembangan dan pembaharuan kurikulum, ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan sosialisasi, proses-proses dan interaksi proses-proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif dan penyelenggaraan pendidikan keguruan. Selanjutnya, pendidikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku tidak akan mungkin dapat dilepaskan dari psikologi. Karena dalam pendidikan berhubungan erat dengan manusia. Jika kita membicarakan tentang manusia, maka akan banyak ilmu pengetahuan yang muncul berkaitan dengan eksistensi manusia. Banyak pengertian psikologi yang dikemukakan para ahli yang masing-masing menekankan para sudut pandang tersendiri. Perbedaan ini terjadi disebabkan oleh metode maupun pendekatan yang digunakan para ahli tersebut. Berbeda dalam melihat permasalahan dari psikologi itu sendiri. Sementara itu, education atau pendidikan adalah proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Atau pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu tahap kegiatan yang bersifat kelembagaan, seperti sekolah yang dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi pendidikan. Jika kita bertanya mengenai lingkup psikologi pendidikan, maksudnya bertanya tentang apa saja yang dibicarakan oleh psikolog pendidikan, maka berdasarkan berbagai buku psikologi pendidikan akan diperoleh jawaban yang berbeda-beda. Sebagian buku menunjukkan lingkup yang luas, sedangkan buku-buku yang lain menunjukkan lingkup yang lebih sempit dan terbatas. Adapun menurut Sumandi Suryobroto 1987, ruang lingkup psikologi pendidikan melingkupi pengetahuan tentang psikologi pendidikan, pengertian ruang lingkup, tujuan mempelajari dan sejarah munculnya psikologi pendidikan, pembawaan, lingkungan fisik dan psikologis, perkembangan siswa, proses-proses tingkah laku, hakikat dan ruang lingkup belajar, faktor yang mempengaruhi belajar, hukum dan teori belajar, pengukuran pendidikan, aspek praktis pengukuran pendidikan, transfer belajar, ilmu statistik dasar, kesehatan mental, pendidikan membentuk watak atau kepribadian, kurikulum pendidikan sekolah dasar, kurikulum pendidikan sekolah menengah. Sementara sebagai teori yaitu seperangkat pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, meramalkan, dan mengontrol berbagai gejala dan peristiwa pendidikan, baik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman pendidikan maupun hasil perenungan-perenungan yang mendalam untuk melihat makna pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Mengapa kita harus belajar teori pendidikan? Karena yang kita hadapi dalam dunia pendidikan adalah manusia.
Karena mendidik itu merupakan perbuatan yang harus betul-betul didasari dan disadari dalam rangka membimbing manusia pada suatu tujuan yang akan dicapai. Dalam pendidikan tidak dikenal suatu resep yang pasti atau disebut mutlak. Karena yang utama dalam pendidikan adalah kreativitas dan kepribadian pendidik. Pendidik memerlukan teori pendidikan karena teori pendidikan akan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, teori pendidikan dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui arah dan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, teori pendidikan berfungsi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan. Dengan begitu kita dapat mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, teori pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur sampai di mana kita telah berhasil dalam melaksanakan tugas dalam pendidikan. Hubungan antara teoris dan praktis di antara keduanya memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Praktik seyogianya berlandaskan pada teori pendidikan. Demikian pula teori-teori pendidikan seyogianya bercermin dari praktik pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam praktik pendidikan dapat mengimbas pada teori pendidikan. Sebaliknya, perubahan dalam teori pendidikan pun dapat mengimbas pada praktik pendidikan. Dalam ilmu mendidik teoritis, kita bedakan ilmu mendidik teoritis menjadi ilmu mendidik sistematis dan ilmu mendidik historis. Dalam ilmu mendidik teoritis, para cerdik pandai mengatur dan mensistematiskan di dalam pemikirannya apa yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Jadi dari praktik-praktik pendidikan disusun pemikiran-pemikiran secara teoritis. Pemikiran teoritis ini disusun dalam satu sistem pendidikan dan biasanya disebut ilmu mendidik teoritis. Ilmu mendidik teoritis ini disebut juga ilmu mendidik sistematis. Jadi sebenarnya kedua istilah itu mempunyai arti yang sama, yaitu teoritis sama saja dengan sistematis. Dalam rangka membicarakan ilmu mendidik teoritis perlu diperhatikan sejarah pendidikan. Dengan mempelajari sejarah pendidikan itu terlihat telah tersusun pandangan-pandangan teoritis yang dapat dipakai sebagai peringatan untuk menyusun teori pendidikan selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa ilmu mendidik sistematis mendahului ilmu pendidik historis. Akan tetapi ilmu mendidik historis memberikan bantuan dan memperkaya ilmu mendidik sistematis. Kedua-duanya saling membantu para pendidik agar berhati-hati dalam praktik-praktik pendidikan.